Halo teman-teman, saya mau berbagi dan bercerita ya teman-teman, mengenai saya baru saja turun mesin. Itu saya tertipu teman-teman. Tertipunya seperti apa? Saya tertipu sama bengkel. Barang-barang yang tidak rusak itu diganti semua teman-teman. Jadi ceritanya seperti ini ya teman-teman. Saya kan ngeluh di bagian magnet itu suaranya glodok-glodok, sama di bagian kopling itu kan sekitaran situlah ada bunyi glodok-glodok. Saya nggak tahu itu partnya yang mana, kan saya nggak tahu. Setelah saya masukkan ke bengkel itu ya teman-teman, bukan magnetnya yang diotak-atik, tapi malah diturunkan mesin teman-teman. Diturunkan mesin dan stang seker itu diganti teman-teman. Stang seker diganti. Jadi untuk part ini saya gunakan untuk contoh aja, bukan bukan dari bengkel yang saya sebut. Tapi karena apa? Karena di bengkel yang saya sebut itu partnya ini tidak ditunjukkan atau dikembalikan. Jadi kemungkinan saya tertipu ya teman-teman, tertipu dan kena apa ya, penipuan. Itu bengkelnya itu ternyata setelah saya telusuri itu terkenal teman-teman, terkenal bengkel apa ya, bengkel penipu. Jadi part-partnya itu diganti, part dari motor kita diganti. Setelah itu mereka tidak mengembalikan, dan jujur aja nggak tahu itu benar-benar rusak apa enggak di bagian itu, atau diganti apa tidak, saya nggak tahu. Karena di bonnya itu ada tulisannya bubut, bukan bubut, tulisannya kolter 2 kali. Padahal saya tidak pernah mengeluh seker itu rusak pada waktu itu ya teman-teman. Seker tidak pernah rusak, dan saya tidak pernah bilang stang sekernya juga rusak, karena memang suaranya bukan dari bagian-bagian itu teman, bukan dari depan tapi dari samping. Tapi kenapa kok mekaniknya itu bongkar sampai turun mesin teman-teman, sampai turun mesin, dan saya habis hampir 900.000 teman. Setelah pulang pun motor tidak sembuh, malah tambah parah suaranya, tambah nggak karuan itu teman-teman. Itu pengalaman paling buruk yang pernah saya alami. Jadi ini partnya ini bukan part ini ya teman-teman, ini part lain. Ini saya turun mesin di bengkel lain. Yang saya ceritakan itu di bengkel abal-abal. Jadi mau praktek itu pakai pakaian resmi ya teman-teman, pakaian resmi dari dealer resmi, dan mekaniknya itu mekanik PKL teman-teman, PKL. Jadi memang benar-benar resmi. Saya pikir kan bagus, ternyata benar-benar hancur teman-teman, kerugian saya banyak. Kalau yang ini part lainnya ya teman-teman, ini part lain nanti saya ceritakan. Karena terus terang aja, kalau dari bengkel yang apa ya, bengkel iblis ini ya, saya sebut bengkel iblis itu, part-partnya tidak ditunjukkan dan tidak dikembalikan. Jadi saya tidak tahu benar-benar diperbaiki atau cuma hanya sekedar tulisan tangan. Itu saya nggak tahu ya teman. Itu aja ya teman-teman, terima kasih.